Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube Berbagi Cerita Cinta. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dan juga ini juga terkait dengan isi di sebuah buku yang berjudul Men Are From Mars dan Women Are From Venus. Jadi buku karangan John Gray PhD. Jadi ini buku itu sangat relate banget dengan kehidupan saya dalam menjalin sebuah hubungan gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa perbedaan antara pria dan wanita, terus bagaimana mereka bisa merasa dicintai atau disayangi seperti itu dan juga dihargai. Nah, seringkali gitu ya, kita menuntut pasangan kita, misalnya saya seorang wanita, pasangan saya laki-laki itu saya nuntut biar dia bisa menyayangi saya seperti saya menyayangi dia gitu. Padahal apa ya, caranya itu ternyata berbeda. Kalau kalau nah di sini dijelaskan tentang hal tersebut sehingga ini apa ya, jadi pedoman lah di awal saya menjalin sebuah hubungan sehingga mengurangi konflik-konflik kecil yang tentunya harusnya nggak perlu gitu sehingga hubungan itu bisa fokus dengan pencapaian-pencapaian lebih baik lagi gitu. Ya walaupun memang sebuah hubungan itu wanita dan juga laki-laki bisa bisa mengerti satu sama lain sehingga bisa saling bertumbuh gitu kan, yang lebih bagusnya lagi. Nah, di sini kita bisa memahami, dijelaskan gitu ya, di bagaimana perbedaan antara seorang laki-laki dan juga perempuan itu. Nah, kalau dijelaskan bahwa kalau laki-laki itu dia itu lebih kepada menghargai kekuasaan, kemudian keterampilan, efisiensi dan prestasi. Dia juga sangat senang misalnya mencapai sebuah sasaran, apa ya, bagaimana dia fokus dengan pencapaian dengan model seperti itu, tentang kekuasaan, keterampilan, efisiensi, dan juga prestasi. Dia sangat suka misalnya, oh aku pengen mencapai itu gitu. Jadi sebuah pencapaian dan sasaran itu dia sangat 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 suka gitu loh kalau laki-laki. Karena memang arti sebuah pria itu ditentukan oleh kemampuan untuk mencapai nilai-nilai. Nah, sementara sementara nih seorang wanita itu lebih kepada apa ya, hubungan. Dia sangat menghargai uh, cinta, komunikasi, hubungan, dan juga banyak waktu untuk memberikan dukungan. Jadi wanita itu senang banget kan berbagi gitu kan, seperti saya ini berbagi cerita gitu kan ya, memberikan dukungan, menolong, saling melayani itu arti seorang wanita itu memang melalui perasaan-perasaannya dan juga mutu hubungannya. Di sini memang dijelaskan. Jadi arti dari diri seorang wanita ditentukan melalui perasaan-perasaannya dan hubungan-hubungannya. Dia lebih suka didengarkan gitu kan. Nah, seringkali selisih apa ya terjadi misalnya contoh kasus ya. Misalnya mau pergi kemana gitu kan, pasangan lagi mau pergi kemana. Nah, dalam perjalanan itu seorang wanita itu dia niatnya baik loh, dia tahu misalnya daerah itu gitu. Nah, terus dia ngasih tahu, harusnya lewat jalan sini lebih deket loh. Itu aja saat ngomong seperti itu sudah menyenggol sisi apa ya, ego dari seorang laki-laki. Karena pada saat itu laki-laki itu pasti dia, oh saya melakukan yang terbaik, pokoknya saya harus bisa memberi yang terbaik dan mencapai pada tujuannya itu dan prestasi. Dia nggak suka untuk dinasehati yang seperti itu, diberikan saran, kecuali dia meminta. Nah, pada saat itu mungkin laki-laki udah bad mood, apalagi nih beneran ternyata itu salah jalan dan juga mungkin lebih lama waktu tempuhnya dari perjalanan itu. Terus si wanita itu langsung bilang, tuh kan bener harusnya lewat sana aja tadi, lebih deket. Nah, itu udah nyinggung banget, bisa-bisa yang tadinya jalan-jalannya harusnya happy, itu bisa jadi berakhir pada bad mood atau malah berantem. Karena mungkin dari situ laki-laki itu merasa tersinggung, terus mungkin dia udah bad moodnya gimana gitu. Terus si wanita, loh kamu kenapa sih? Niatku kan baik ngasih tahu bahwa itu emang jalan yang benar. Nah, itu terus akhirnya si wanita yang dia berbagi memang 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 dianya memang seperti itu apa orangnya gitu loh, wanita itu, sehingga dia juga merasa tersinggung, loh niatku kan baik, aku kan ngasih tahu yang baik gitu, tapi kok malah kamu tersinggung. Nah, hal-hal kecil seperti itu akhirnya bisa berantem. Nah, begitupun juga seorang laki-laki nih. Nah, wanita itu kan seperti tadi
katakan bahwa dia sangat menghargai perasaan-perasaan ini, hubungannya. Nah, pada saat dia misalnya nih bercerita, "Aduh, temenku itu nyebelin banget ya," atau misalnya, "Aduh males banget deh di sekolah tuh gurunya marah." "Ya udah kalau gitu kamu, eee, nggak usah aja deket-deketin dia," gitu ya. Si cowok tuh udah ngasih solusi gitu, karena dia itu kan senang pada prestasi dan pencapaian gitu kan. Dia udah buru-buru ngasih nasehat seperti itu, padahal wanita itu hanya ingin didengarkan gitu. Misalnya juga wanita bekerja, "Aduh males banget lah ya di kantor tuh banyak banget masalah gini." Terus si cowok tuh bilang gini, "Ya udah kamu resign aja dari sana," gitu. Padahal sebenarnya dia nggak butuh jawaban itu, wanita itu hanya pengen didengarkan. Nah, simpelnya apa yang harus dilakukan pada saat itu? Kalau pada saat situasi itu, lelaki itu cukup dia lakukan kayak gini, "Oh gitu ya? Siapa sih? Oh kok bisa gitu ya? Hmm, oh ya?" Jadi hanya sesimpel itu yang diperlukan seorang wanita, dia baru bisa merasakan didengarkan. Habis itu dia akan melupakan gitu. Dia hanya pengen cerita gitu, dia cuma pengen didengarkan. Jadi cuma segitu, simpel gitu. Nah, pada saat itu, misalnya nih, kasus yang terjadi itu adalah, "Udah kamu resign aja." "Loh, kok kamu kayak gitu sih?" Nah, si wanita udah tersinggung nih, karena kok laki-laki udah kayak gitu, ngomongnya seperti itu. Nah, sementara si laki-laki, "Loh, aku lo niatku baik lo ngasih solusi sama kamu, tapi kok kamu malah marah?" Nah, itu tuh, yang kayak gitu tuh. Pasti kalian pernah ngalamin, karena dalam perjalanan hubungan saya juga pernah mengalami hal ini, dan saya mengetahui belajar banyak di buku ini tentang apa perbedaan seorang laki-laki dan juga seorang wanita, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat gitu loh pada saat-saat hal-hal tersebut, situasi-situasi tersebut terjadi gitu. Nah, begitupun juga saat laki-laki misalnya dia sedang apa ya, berupaya gitu, jangan jangan langsung kita memotong gitu loh dengan ngasih solusi gitu. Nah, apa yang harus bisa dilakukan, misalnya case tadi, misalnya dalam perjalanan itu ya kita cukup diam aja, pokoknya percayakan dia bahwa dia mampu menyelesaikan perjalanan ini dan membawa kita dengan selamat mencapai dengan apa tujuan dari perjalanan itu. Jadi itu yang sebenarnya dibutuhkan pada saat itu. Ya sekalipun misalnya endingnya ternyata tersesat, kalaupun memang dia tidak minta, ya udah kita diam aja, ya kita menerima kondisi itu, jangan jangan sampai kita itu tuh kan apa mengeluapkan kecaman ataupun kekecewaan kita itu hanya akan menambah beban perasaan si laki-laki gitu. Dan si laki-laki itu kalau misalnya dia memang memerlukan bantuan, dia pasti akan bertanya. Nah, pada saat itu baru kita bisa memberikan masukan dan saran. Kesimpulannya dari buku pada pembahasan perbedaan ini, jadi dijelaskan bahwa seorang pria itu berusaha mengubah perasaan-perasaan wanita saat ia sedang marah dengan menjadi tuan pemberes dan menawarkan pemecahan-pemecahan terhadap kesulitan-kesulitan si wanita, sehingga mengabaikan perasaan-perasaan wanita itu. Nah, sementara wanita berusaha mengubah kelakuan pria, manakala pria itu membuat kesalahan dengan menjadi panitia perbaikan rumah dan menawarkan nasihat atau kecaman yang tidak diminta. Jadi itu yang kesimpulan dari pembahasan kali ini. Selanjutnya buku ini juga membahas tentang bagaimana sih seorang laki-laki ataupun perempuan atau wanita yang mereka dalam masalah, apa yang mereka lakukan. Ternyata juga berbeda. Selama ini kita pikir, eh, misalnya saya seorang wanita ya, saya berpikir bahwa apa-apa yang saya butuhkan itu sama dengan yang apa-apa yang dibutuhkan oleh laki-laki. Ternyata kita beda gitu loh, secara secara apa ya, secara lahir itu kita memang berbeda. Jadi buku ini kita bisa memahami saat-saat hal itu terjadi, sehingga kita bisa mengambil sikap, kita bisa bijak gitu loh menyikapi itu, sehingga mengurangi bahkan meniadakan konflik-konflik kecil dalam sebuah hubungan yang mestinya itu nggak perlu terjadi gitu. Sehingga kita itu bisa berfokus pada apa yang menjadi tujuan dari sebuah hubungan ini. Demikian dulu ya yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, dan nantinya saya akan membahas juga tentang bagaimana seorang wanita
kalau dia sedang dalam masalah, begitupun juga laki-laki saat dia sedang dalam masalah, apa sih yang mereka lakukan? Di sini dijelaskan, nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video berbagi cerita cinta. Semoga apa yang saya jelaskan tadi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ataupun kalau misalnya kalian tertarik dengan apa yang saya bahas soal buku ini, bisa langsung membeli bukunya ya. Tadi saya sudah jelaskan judul bukunya itu Men Are From Mars dan Women Are From Venus, karangan John Gray PhD. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya bahas kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.